Pemerintah Kota Bekasi mulai hari ini mengadakan rapid test COVID-19 di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Kegiatan rapid test ditujukan untuk tenaga medis yang ada di seluruh Kota Bekasi. Ratusan tenaga medis dari berbagai wilayah yang ada di Kota Bekasi menjalani rapid test di Stadion Patriot Candrabaga, Kota Bekasi. Sebelum melakukan tes, para tenaga medis diberi pengarahan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Para tenaga medis juga dihimbau untuk menjaga jarak satu sama lain selama proses pemeriksaan. Ya, untuk mengetahui bagaimana jalannya rapid test hari ini di Kota Bekasi, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dengan siapa nih? Saya Putri, Pak, di Studio TV. Gimana kabar, Bud? Iya, baik. Alhamdulillah sehat. Ya, Pak, bagaimana jalannya proses rapid test di sana, Pak? Putri, saya sampaikan ya, mudah-mudahan warga masyarakat di seantero Republik ini mendengar apa yang saya lakukan. Karena ini saya yakin yang pertama, rapid test dilakukan di Kota Bekasi. Saya sedang melakukan simulasi dan pelatihan. Ternyata rapid test yang saya terima itu tidak seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, dicolok tangan, keluar, ditetesin, keluarlah. Ternyata mesti diambil darah itu dari pembuluh vena. Dengan jarum, dengan tabung darah, nah setelah itu baru ditetesin. Nah ini semalam saya untung rapat ya, saya ingetin juga kepada Bupati Wali Kota nanti yang mendapatkan rapid test, ya ternyata tidak semudah itu. Saya tidak bisa perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang bisa melakukan ini kecuali orang yang analis. Makanya semalam saya mengumpulkan tim analis ya dari 43 rumah sakit swasta. Dari rumah sakit umum, alhamdulillah saya dapat 65 orang. Nah, saya ada 100 tenaga kesehatan, jadi saya gabung. Ya, terus juga dengan kecamatan. Hari ini saya sedang melakukan simulasi dan melakukan pelatihan terhadap 365 orang yang sebentar lagi dia akan turun ke lapangan. Sebentar lagi dia akan mendatangi ya saudara-saudara kita yang merasa sebagai terduga, sebagai ODP, sebagai TDP ya, dan juga kita men-track ya saudara-saudara kita yang kemarin punya hubungan dengan ya yang dinyatakan positif di Kota Bekasi. Menyampaikan saat ini masih simulasi begitu ya, Pak. Artinya untuk tes resminya atau nanti yang benar-benar tes rapidnya kapan, Pak? Jam berapa dilaksanakan? Jam 12 mereka langsung turun ke lapangan, jam 12 mereka langsung ke masyarakat, jam 12 mereka membawa alat ya. Saya targetkan seluruh 2.000 yang diberikan oleh Pak Gubernur, ya, didampingi dengan Pak Dandim, ya, didampingi dengan Pak Kapolres, didampingi dengan Kepala Dinas ini. Malam Sabtu saya sudah harus bisa melaporkan jumlah dari 2.000 rapid test yang saya terima di Kota Bekasi. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Bupati Wali Kota yang akan mendapatkan rapid test, tolong, ya, karena tidak ada perubahan-perubahan yang sangat krusial. Pak, kalau tadi mengatakan masyarakat hari ini akan melakukan tes, masyarakat dengan kategori seperti apa, Pak, yang didahulukan? Pastinya ini bertahap begitu yang disampaikan oleh Ridwan Kamil kemarin. Yang pertama, terduga ODP, TDP. Yang ketiga adalah tracking dari positif dari beberapa tempat, karena kemarin 2 hari yang lalu sudah 8 kecamatan ya yang dianggap positif, pasti punya interaksi satu dan lain itu. Jadi kalau kita perkirakan itu sekitar 770-an, terus nanti ada 800-an orang-orang yang berada di lingkungan kelurahan yang punya hubungan dengan masyarakat, semisal ya kiai, semisal pendeta, semisal tokoh masyarakat, semisal orang-orang yang kayak BKM, LPM. Nah itu kita tracking di perkelurahan, kita sudah bagi ya. Hari ini sudah disiapkan data-datanya, nanti petugas saya tinggal mendatangi mereka sehingga di 56 kelurahan, di 12 kecamatan, insya Allah terpenuhi pemetaan dari sebuah tes rapid yang diberikan dari Gubernur ke kami. Iya, kalau dari imbauan pemerintah sendiri kan kita harus menjaga jarak atau social distancing ya, Pak. Nanti jalannya tes rapid ini di jam 12 itu seperti apa, Pak? Apakah nanti petugas mendatangi masyarakat yang ada di sana atau masyarakat nanti menggunakan apa? Oh tidak, setelah melakukan pelatihan dan simulasi ini bisa dilihat nih. Mereka ada jarak tuh, ya. Mereka ada 1 sampai 2 meter di stadion karena kebetulan tempatnya luas.
Nah, mereka nanti sampai ke masyarakat pun juga tentunya, ya, nanti ada satu analis yang mengambil darah dan ada 2 nanti yang dibantu oleh petugas kesehatan. Jadi ada 3 atau 4 orang nanti yang mendampingi dari semua titik-titik yang ada, ya, yang kami perkirakan itu nanti kisarannya adalah 770 dari yang terduga, terus yang positif satu dan lain hal, terus ada sisanya nanti dari tokoh-tokoh masyarakat sekitar 800-an dan sisanya adalah ya ini instrumen-instrumen yang tiap malam bekerja keliling ke ini kayak Kapolres, Dandim, terus sama Satpol PP dan banyak lainnya. Baik, kalau begitu seperti apa teknisnya Pak? Apa saja mungkin yang diambil sampelnya dan kemudian kalau kemarin Ridwan Kamil menyatakan 10 menit waktunya kemudian bisa keluar hasilnya. Nah, kali ini kan Bapak mengalami kendala nih terkait tes tersebut. Kira-kira berapa lama nanti waktunya Pak? Hasilnya iya, 10 menit, oke. Karena barusan udah saya lihat dan malam juga kita udah melakukan tes. Tapi orang yang mau dites itu, ya, dia harus dilakukan ini, swing, terus diambil darahnya, ya, tentu setelah diambil darah penanya, baru diteteskan. Nah, itu yang lama, yang nggak 10-15 menit. Itu membutuhkan waktu 20-30 menit. Apalagi kalau orangnya takut nanti, itu repot. Ya. Oke, untuk tim medisnya sendiri perlengkapannya seperti apa Pak? Nah, kalau perlengkapannya bisa dilihat, mereka udah seperti kayak orang perang ini, tentara itu. Ya, perang kimia, lihat, mereka sudah ditutup semua, ya. Sudah pakai sarung tangan, APD-nya sudah lengkap, ya, sepatunya juga sepatu bot. Sudah pakai helm, ya, mereka sudah lengkap. Kita ada 1000 set. Baik, terima kasih Pak Rahmat Effendi selaku Wali Kota Bekasi. Kita harapkan semoga tes rapid yang berjalan nanti siang ini akan berjalan lancar, tidak ada kendala dan semuanya dalam keadaan lancar begitu ya.